Halo Bapak Ibu, saudara-saudari. Salam cerdas Indonesia. Ketemu lagi kita di channel saya. Silakan subscribe channel saya, like dan tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap saya unggah konten-konten saya. Hari ini saya akan Tanda pencurahan Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14-40. Anggapan bahwa tanda pencurahan Roh Kudus selalu berupa karunia bahasa roh itu suatu kekeliruan. Anda anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Yang menarik, tanda-tanda tersebut tak muncul pada hari raya Pentakosta. Tiada nubuat, penglihatan dan mimpi pada hari itu. Tiada catatan bahwa matahari berubah menjadi gelap gulita atau bulan menjadi darah pada saat itu. Apakah perbedaan antara peristiwa yang terjadi pada hari raya Pentakosta dengan kitab Yoel pasal 2 ayat 28-31 berarti bahwa Rasul Petrus, salah kutip atau Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, salah catat? Tidak, nubuat Nabi Yoel tak boleh ditafsir secara harfiah. Tanda pencurahan Roh Kudus yang disebut Nabi Yoel itu tanda yang berwujud perubahan hidup para murid, yaitu bahwa para murid yang sebelumnya penakut mendadak berani berbicara kepada banyak orang, serta tanda yang bersifat supra-alamiah atau melampaui akal, yaitu munculnya bunyi seperti tiupan angin keras, munculnya lidah-lidah seperti nyala api dan perkataan para murid yang didengar para pendengar yang datang dari daerah lain sebagai perkataan dalam bahasa yang mereka pakai di negeri asal mereka. Jadi, Roh Kudus membuat para murid sanggup memberitakan Injil secara efektif. Perhatikan bahwa tanda-tanda yang muncul pada hari Pentakosta menandai dimulainya suatu era baru, yaitu era pelaksanaan amanat agung Kristus. Tanda-tanda tersebut tak pernah berulang lagi secara persis dalam sejarah kekristenan. Walakin, sampai saat ini, Roh Kudus masih terus berkarya dan karya Roh Kudus selalu membawa manusia kepada Kristus. Apakah Roh Kudus telah mengubah hidup Anda? Perubahan apa yang terjadi dalam hidup Anda yang masih bisa Anda ingat? Pembentukan tim pelayanan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-26. Pengikut Kristus banyak jumlahnya. TP kedekatan terhadap Tuhan Yesus berbeda-beda. Kelompok yang berinteraksi paling erat dengan Kristus itu kelompok 12 murid yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Dari antara 12 murid itu, ada 3 murid yang sering dikhususkan untuk menemani Tuhan Yesus dalam beberapa peristiwa khusus, yaitu saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, saat Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, dan saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di antara mereka bertiga, beberapa kali Petrus mendapat perhatian istimewa. Nama Petrus pun nama yang diberikan secara khusus oleh Tuhan Yesus. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, nama Petrus itu Simon. Sebutan Petrus berarti batu karang. Petruslah yang diberi wewenang untuk membuka jalan bagi penginjilan di Yerusalem, penginjilan kepada orang Samaria, dan penginjilan kepada bangsa non-Yahudi. Di luar kelompok 12 murid, ada pula kelompok 70 murid yang diutus untuk melayani berdua-dua. Keren, Yudas Iskariot sudah mati. Di luar kelompok 12 murid dan kelompok 70 murid masih ada 39 orang lain yang ikut berkumpul di Yerusalem. Uraian di atas memperlihatkan bahwa pelayanan yang dirancang Tuhan Yesus itu pelayanan tim. Pemilihan pengganti Yudas untuk menggenapi kelompok 12 murid memperlihatkan bahwa kepemimpinan para murid Tuhan Yesus itu kepemimpinan tim.
Adanya sistem kepemimpinan tim ini penting agar para pemimpin bisa saling bekerja sama, saling membantu dan saling mengingatkan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15, bisa kita baca bahwa para rasul dan para penatua berunding untuk menetapkan kebijakan bersama menyangkut kewajiban orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi pengikut Kristus. Pada masa pelayanan Rasul Paulus, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus selalu membentuk tim pelayanan dalam perjalanan misinya. Tim pelayanan ini penting agar ada orang yang bisa melakukan follow-up atau tindak lanjut. Saat tim pelayanan, Rasul Paulus hendak melanjutkan perjalanan. Apakah Anda telah terbiasa bekerja dalam tim? Apakah di gereja Anda terdapat kebiasaan membentuk tim untuk melaksanakan pelayanan? Pembentukan tim pelayan, pencurahan Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Sebutan Hari Pentakosta dalam bacaan hari ini bisa dilihat dari dua perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Bagi orang-orang pada masa itu, Hari Pentakosta, hari raya pengucapan syukur atas datangnya musim panen gandum. Walakin, berdasarkan peristiwa yang dituliskan pada bacaan hari ini, hari raya ini diadopsi gereja dan diberi pengertian baru, yaitu sebagai hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Pengadopsian nama hari raya dengan pengertian baru ini terjadi pula untuk hari raya Paskah. Pada masa kehidupan Tuhan Yesus di bumi, Paskah itu hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Walakin, gereja telah mengadopsi hari raya itu sebagai hari untuk memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Sebenarnya, para ahli Perjanjian Lama meyakini bahwa hari raya yang dirayakan pada masa Perjanjian Lama itu adopsi terhadap hari raya bangsa Kanaan yang berkaitan dengan masalah pertanian, khususnya menyangkut kesuburan tanah. Walakin, hari-hari raya itu diperingati bangsa Israel dengan makna dan cara memperingati yang sangat berbeda. Oleh karena itu, cara gereja mengadopsi hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta dengan makna baru bisa dikatakan sebagai meniru cara Allah mengadopsi hari raya bangsa Kanaan. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari raya Pentakosta telah mengubah total kehidupan para murid. Sebelumnya, saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tampak jelas bahwa para murid merasa ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Simon Petrus, yang sebelumnya berani memotong telinga hamba, imam besar, berubah menjadi pengecut dan tak berani mengaku terus terang bahwa ia salah seorang murid Kristus, setelah ia melihat bahwa Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Walakin, setelah Roh Kudus dicurahkan, para murid yang penuh dengan Roh Kudus itu berubah menjadi pemberani. Mereka berani berkata-kata kepada orang banyak dengan mengikuti kata-kata yang diberikan Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Pada masa kini pun, bila umat Tuhan bersedia mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita akan dengan berani menjadi saksi Kristus yang setia memberitakan Injil. Apakah Anda pernah bertindak sebagai saksi Kristus yang dengan berani menceritakan keyakinan Anda tentang Kristus kepada orang lain? Pencurahan